Horas Amanginang dan saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan HKBP Delta Mas di pagi hari ini, Jumat 7 November 2025. Salam sejahtera bagi saudara-saudara dimanapun berada. Damai dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah senantiasa ke dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada kami semua jemaat-Mu HKBP Delta Mas. Sehingga hari ini kami boleh mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap hati dan pikiran kami agar boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nas renungan kita pada hari ini diambil dari Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Ayat renungan firman Tuhan akan dibacakan oleh anak remaja dari Huria kita. Nas renungan harian Jumat 7 November 2025 diambil dari Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, "Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah." Dalam bahasa Batak didok. Naeng mamulahamu mengatusi, rap dohat selalu akan abadiai. Gajangna dohot bidangna, gagasna dohot timbona. Laut tumanda holongi rohani Kristus, na mengatasi nasa pangantusion. Asal sahat Tuhamu sando hagogo ni dipeta. Amin. Terima kasih atas pembacaan renungan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam perikop ini judulnya adalah kasih Allah adalah kasih yang sempurna. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Hal ini mengingatkan kita bahwa jika kita mencari kasih yang sempurna, maka hanya akan kita dapati di dalam diri Allah. Manusia memang bisa memiliki kasih, namun kasih manusia tidaklah sempurna. Kasih manusia seringkali masih bisa luntur, bahkan hilang karena beberapa hal. Itulah kasih manusia yang masih bisa berubah
tergantung situasi dan kondisi. Berbeda dengan kasih Allah yang bersifat tanpa syarat dan tanpa batas. Allah mengasihi kita karena Dia memang kasih adanya. Kasih Allah tak pernah berkesudahan. Kasih Allah yang sempurna itu dapat kita lihat dalam beberapa hal. Yang pertama, Allah menebus kita dari dosa. Kita bisa baca Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang terbesar dan tak terbantahkan adalah pengorbanannya di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia adalah pencipta segala sesuatu, mau merendahkan diri menjadi manusia untuk menebus kita dari dosa. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah rela mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Kasih Allah membuat diri rela menggantikan kita dihukum di atas Kalvari. Dia datang menebus dan menyelamatkan semua manusia. Darahnya tercurah bukan hanya untuk orang Kristen saja, tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Inilah bentuk kasih yang sempurna. Kasih yang disediakan bagi semua orang, namun hanya sebagian orang yang merespon dan mempercayainya. Berbahagialah orang yang percaya akan karya penebus Tuhan di atas kayu salib, sebab mereka akan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, Allah memelihara hidup kita. Kita bisa baca di Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wujud kasih Allah yang sempurna berikutnya adalah pemeliharaan Tuhan dalam hidup manusia. Pemeliharaan yang Tuhan nyatakan setiap hari dalam hidup manusia. Manusia adalah makhluk yang lemah. Kita semua memerlukan Tuhan dalam hidup ini. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan untuk sekedar bernapas pun tidak dapat. Namun Tuhan begitu mengasihi kita. Dia sediakan segala sesuatunya bagi kita. Udara yang kita hirup setiap saat adalah pemberian Tuhan tanpa syarat dan tanpa batas. Mentari pagi yang bersinar membuat manusia dapat hidup dengan nyaman. Yang ketiga, Allah memberikan jaminan masa depan. Kita bisa baca di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang kupikirkan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Sejak dari penciptaan, Tuhan sudah merancangkan segala sesuatu yang baik, bahkan teramat baik bagi manusia. Hal tersebut menunjukkan bahwa Allah selalu punya rancangan masa depan yang baik bagi manusia. Oleh karenanya, kita tidak perlu takut dan khawatir dalam menjalani hidup. Kasih Allah yang sempurna cukup, bahkan lebih dari cukup untuk membuat kita menjalani hidup dengan optimis. Dengan percaya kepadanya, kita dapat merasakan kasih Allah yang sempurna dalam keadaan apapun. Sebab kasih Allah telah nyata. Allah menebus kita, memelihara serta menjamin masa depan kita. Dengan jaminan kasih Allah yang sempurna dan tanpa batas, haruslah kita sebagai manusia ciptaannya selalu bersyukur dan selalu hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan pada kami pada hari ini ya Tuhan. Sehingga kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, jadikanlah firman-Mu yang telah kami dengarkan menjadi pedoman dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami akan melakukan
segala aktivitas kami ya Tuhan, baik itu pekerjaan ataupun usaha ya Tuhan, hanya kepadamu lah kami memohon Tuhan, agar semuanya itu dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, buat setiap pergumulan yang kami hadapi keluarga lepas keluarga ya Tuhan, baik itu pergumulan masalah perekonomian, pergumulan masalah rumah tangga, dan pergumulan masalah pekerjaan Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan kami memohon Tuhan, agar setiap pergumulan yang kami hadapi Tuhan dapat kami lalui dan dapat kami menangkan ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat keluarga Amang Simatupang ya Tuhan, yang mana Tuhan telah memanggil orang tua dari mereka Tuhan. Hanya kepadamu ya Tuhan kami memohon Tuhan, agar Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka dan penghiburan yang daripadamu ya Tuhan. Dan segala acara Tuhan dapat berjalan dengan lancar dan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.